warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elia Arianti dengan NPM 2151040041 dari kelas A, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai sistem demokrasi yang mencakup apa sih pengertian dari sistem demokrasi itu, dan ada juga dasar dan landasan sistem demokrasi dan tujuan dari sistem demokrasi itu sendiri, dan penjelasan kompleks mengenai konsep, hakikat, prinsip dan indikator dari sistem demokrasi, dan yang terakhir yaitu ada perkembangan perwujudan atau penerapan sistem demokrasi di NKRI. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat memaparkan beberapa materi tentang sistem demokrasi pada video ini. Tak lupa, sholawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah teman-teman, pada video ini ada 5 submateri yang akan saya paparkan secara singkat dan jelas. Yang pertama yaitu ada pengertian dari sistem demokrasi, yang kedua ada dasar atau landasan sistem demokrasi, yang ketiga ada tujuan dari sistem demokrasi itu sendiri, dan yang keempat ada penjelasan kompleks mengenai konsep, hakikat, prinsip, dan indikator dari sistem demokrasi, dan yang terakhir kelima yaitu perkembangan perwujudan atau penerapan sistem demokrasi di NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik teman-teman. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem demokrasi itu sendiri. Jadi apa sih pengertian dari sistem demokrasi? Oke, jadi sistem demokrasi. Kata demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu kata demos dan kratos. Jadi kata demos berarti rakyat dan kata kratos berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau kembali lagi kepada rakyat. Jadi demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya perwujudan kedaulatan rakyat atau kekuasaan kewarganegaraan atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki ke submateri yang kedua, yaitu mengenai dasar atau landasan dari sistem demokrasi. Mengenal prinsip sistem demokrasi sebagai landasan hukum negara di Indonesia, demokrasi dijadikan sebagai landasan hukum negara yang berkaitan dengan peran Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan semboyannya yang berbunyi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat, dan untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan demokrasi harus sesuai dengan prinsip yang ada. Jadi ada 4 prinsip untuk mewujudkan hal tersebut. Yang pertama yaitu ada prinsip demokrasi berlandaskan HAM, yang kedua ada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila, yang ketiga ada prinsip demokrasi pengadilan merdeka, dan yang terakhir keempat yaitu ada prinsip demokrasi otonomi daerah. Baik, sekarang kita memasuki submateri yang ketiga, yaitu mengenai tujuan dari sistem demokrasi itu sendiri. Jadi apa sih tujuan dari sistem demokrasi itu? Oke, jadi secara umum tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Dan pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat.
seperti memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, mencegah perselisihan antar kelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, dan membatasi kekuasaan pemerintahan. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu submateri keempat, yaitu mengenai penjelasan kompleks mengenai konsepsi, hakikat, prinsip, dan indikator dari sistem demokrasi. Yang pertama ada konsepsi. Demokrasi merupakan nilai universal sebagai kehendak rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara sederhana. Dan secara sederhana, demokrasi digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau kembali lagi kepada rakyat. Dan pada hakikatnya, demokrasi diwujudkan untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Dan yang kedua ada hakikat. Dalam negara demokrasi, negara juga memiliki peran andil besar untuk menentukan atau memutuskan berbagai hal mengenai kehidupan bersama sebuah negara atau bangsa. Sebagai sebuah konsep politik, menjadi landasan untuk menata sistem pemerintahan negara yang berproses menuju kebaikan. Dan yang ketiga ada prinsip. Prinsip mencakup 4 prinsip cipta hukum atau red side. Yang pertama yaitu melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan integrase. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. Yang ketiga, mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum. Dan yang terakhir yaitu menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan. Dan yang terakhir keempat ada indikator. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung pada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Jadi unsur-unsur tersebut yaitu hukum negara. Dalam keputusan ilmu hukum di Indonesia, istilah restart atau rule of law di Indonesia, konsepsi perlindungan hukum bagi warga negara, memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas untuk tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke submateri yang kelima yang terakhir, yaitu mengenai perkembangan perwujudan atau penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Oke, jadi negara hukum adalah negara yang demokratis karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi Aristoteles pernah berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil seperti kota dan berpenduduk sedikit. Dalam polis itu, segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga ikut dalam urusan penyelenggaraan negara. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi mengenai sistem demokrasi di Indonesia pada video ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.